Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik dengan menggunakan 5 buah router. Oke, yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu scope tracer kita. Kemudian kita ambilkan router. Oke, sebanyak 5 buah. Oke, 5 buah router. Kemudian kita ambilkan end device. Di sini saya menggunakan PC. Oke, sebanyak 2 buah PC. Kemudian kita ambilkan koneksi kabel cross. Oke, biar lebih cepat saya gunakan yang otomatis, namun tipe kabelnya harus cross. Gunakan cross. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan IP networknya 192.168.1.0/24. Di sini kita copy saja biar cepat. Oke, kita masukkan ke sini, 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 sini. Oke, ke sini ya. Namun di sini kita rubah. Di sini menjadi 192.168.2.0. Di sini 3.0 dan di sini 4.0. Lalu di sini 5.0 dan di sini 6.0. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke PC 0, kemudian desktop, IP configuration. Di sini kita ketikkan 192.168.1.2 karena kita ngambil dari network 1. Oke, dengan gateway-nya yaitu 1.1. Oke, lalu di sini ya, masuk ke PC 1, kemudian desktop, IP configuration, kita ketikkan 192.168.6.2, net mask-nya 255.255.0.0. Kemudian di sini untuk gateway-nya kita gunakan 6.1 seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke router 0, kemudian masuk ke mode CLI. Kemudian di sini kita ketikkan saja no, kemudian enable, kemudian configuration min T, CNF min T atau configure terminal. Lalu kita int atau interface, kita akan memberikan IP yang di G0/0 terlebih dahulu. G0/0, kemudian IP address-nya 192.168.1.1 dengan net mask-nya 255.255.255.0. Kemudian no sh, no shutdown. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemberian IP di network 2 ini ya, dengan interface G01. Kita ketikkan int G01, kemudian IP address-nya 192.168.2.1, net mask-nya 255.255.255.0, kemudian no sh. Oke, setelah itu kita close, lalu kita lakukan uji coba dari PC client ke router. Sukses. Langkah selanjutnya kita masuk ke router 1. Dari router 1 kita masuk ke mode CLI, kemudian kita no, kemudian enable, kemudian masuk ke configure
terminal, kemudian INT Giga Ethernet 0/0, IP address-nya 192.168.2.2, netmask-nya 255.255.255.0, no SH. Oke, setelah itu kita akan berikan IP di G01 dengan network 3.0 ini ya. Kita row atas saja, kemudian ganti G01, enter, kemudian IP address-nya kita isikan yaitu 3.1, netmask-nya 255.255.0. Oke, SH. Oke, selesai. Kita lakukan pengiriman paket data dari router 0 ke router 1 terlebih dahulu. Oke, sukses ya, berhasil. Kita close ini, kita masuk ke router 2 ini, kita masuk ke CLI. Dari router 2 ini kita lihat di sini kita no terlebih dahulu, no, lalu enable, kemudian CONF mint atau konfigur terminal seperti biasa, kemudian kita ketikkan INT G0/0, masuk ke IP address 192.168.3.2 dengan netmask 255.255.255.0, no SH. Oke, lalu kita akan coba berikan IP di G01 dengan network 4.0. Oke, kita masuk ke INT G01, kemudian IP address-nya 4.1, netmask-nya 255.255.255.0, no SH. Selesai. Dari router 2 kita keluar, masuk ke router 3. Di router 3 masuk ke G00 dan network 4, masih network 4. Kita no, kita enable CONF mint, kemudian INT G0/0 IP at 192.168.4.2, netmask-nya 255.255.255.0, enter, no SH, no shutdown. Oke. Selanjutnya kita akan berikan IP di network 5.0. Kita INT G01, kemudian IP address-nya 192.168.5.1, netmask-nya 255.255.255.0, no SH. Oke, selesai. Di network 3 kita keluar, di router 3 masuk ke router 4, masuk ke CLI lagi, kita ketikkan no, kita enable konfigur terminal, lalu kita masuk ke G00, INT G0/0, kemudian IP add-nya 192.168.5.2, netmask-nya 255.255.255.0, no SH. Kemudian masuk ke G01, lalu kita masukkan IP-nya yaitu network 6.1 ya. Di network 6.0, lalu kita ketikkan no SH. Oke, selesai. Kita coba kirimkan data dari router ini ya, yang belum kita uji coba. Oke, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Oke, sukses ya. Lalu kita dari router ke klien, kita cek, sukses. Namun ketika klien akan mengirimkan paket data dari sini, dari klien ke router ini, dia masih pilot karena belum ada routing statiknya, masih pilot ya. Atau dari klien ke sini juga masih pilot. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing statiknya. Kita yang pertama kita masuk aja ke router yang di tengah, yang di tengah-tengah ini yaitu router 2. Kita masuk ke router 2. Lalu di sini kita, sebelum itu saya akan menjelaskan. Oke,
Sebelum masuk ke routing statiknya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana routing statik ini bisa kita jalankan. Kita apain? Oke, di sini kita ibaratkan 5 router. Oke, 1, 2, 3. Oke, di sini kita besarkan. 3, 4, 5. Kemudian di sini dia menggunakan lalu kita sambungkan kabel seperti ini sesuai topologinya. Oke, saya ibaratkan seperti itu. Kita masuk sini. Oke, masuk di sini. Sini juga. Oke. Dari sini kita coba. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Di sini IP-nya 192.168.2.0 ya. Oke, 2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 192.168.5.0. Oke, seperti ini. Lalu di sini IP-nya 192.168.0. Lalu di sini 192.168.6.0. Oke, seperti ini. Dimana kita akan melakukan routing statik. Jadi routing statik itu dia seperti ini. Kita akan melakukan konfigurasi di router ini, router tengah ini. Nah, di router tengah ini, dimana kita akan mengakses network 5.0 dan network 2.0 dari router 5 ini. Kemudian kita memerlukan si gateway-nya itu yang kita perlukan berapa. Di sini untuk gateway-nya sendiri kita karena kita akan mengakses 2.0 dan 5.0 dari gateway-nya itu sendiri, kita memerlukan gateway di sini, yaitu gateway sebelumnya di sini ya. Jadi di sini gateway-nya yaitu 4.2. Gateway-nya 4.2 di sini. 4.2 dan gateway yang di sini 3.1 untuk bisa mengakses ke 2.0 dan 5.0 ini. Juga kita akan mengakses ke network ini ya, 1.0 dan network 6.0. Kita juga masih memerlukan gateway yang sama 4.2 dan 3.1. Oke, kita lakukan konfigurasinya. Di sini kita ketikkan saja IP root 192.168. Networknya, network yang kita akan mana networknya nih? Kita akan mengarah ke network 2.0 dengan netmasknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya nih, gateway-nya itu yang tadi tuh, yang ini ya, gateway-nya itu yang ini nih, 3.1 ini. Jadi gateway-nya 192.168.3.1. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengarahkan si router tengah ini ke yang ini, yang tadi itu, yaitu network 5.0. Nah, ini ya, gateway-nya yaitu ini, 4.2 ini. 4.2. Oke. Masuk lagi di sini. Kemudian ketikkan aja kita ini aja raw atas. Kemudian di sini kita ganti networknya jadi 5.0 dan gateway-nya 4.2 seperti ini.
Nah, lalu agar dia bisa mengakses ke PC ini, dia memerlukan network 1.0 dan gateway-nya masih sama 3.1, dan PC 6 ini, network 6 ini gateway-nya sama 4.2. Oke, kita masuk sini. Oke, lalu kita masuk sini, networknya di sini kita ganti jadi 192.168.1.0, dan netmasknya 255.255, 255.0, gateway-nya masih sama 192.168.3.1. Oke, kita enter. Lalu di sini kita rubah juga di sini ya. Ini menjadi 6. Networknya 6.0 dan gateway-nya masih sama 192.168.4.2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router sebelah sini dulu ya, di router 3. Di router 3 kita memerlukan gateway dari router sini. Di router sini nih kita memerlukan gateway yaitu 4.1. Jadi agar si data itu bisa kembali gitu. Nah, kita memerlukan gateway 4.1 di sini. Oke. Selain itu juga di sini juga di gateway ini kita memerlukan gateway yang sebelah sini di network 5 ini kita memerlukan gateway-nya 5. Oke, 5.2. Oke, agar dia bisa saling berkomunikasi seperti ini. Nah, gambarannya. Oke. Lalu di sini juga yang di sini kita akan lakukan saja terlebih dahulu konfigurasinya. Karena di sini kita di ujung routernya, jadi kita menggunakan yang namanya default network ya, dimana untuk IP rootnya sendiri 0.0.0.0 dan gateway-nya 0.0.0.0 dengan gateway-nya 192.168.4.1. Kemudian gateway yang selanjutnya yaitu 5.2. Kenapa kita menggunakan network 000? Jadi berapapun si networknya ini, entah itu 6, entah 5, dia bisa masuk mengirimkan data ke sini gitu untuk networknya sendiri. Namun gateway-nya harus menggunakan gateway. Jika tidak digunakan gateway-nya, dia tidak akan bisa mengirimkan data seperti itu atau paket data. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang router 1 di sini ya, di router 1. Di sini kita enable CONF minta konfigurasi terlebih dahulu. Di sini juga sama konsepnya seperti yang di router ini, di router 3 ini. Konsepnya kita akan mengambil network di sini 3.2. Nah, di sini dan network di yang di sini ya 2.1. Oke, agar bisa saling terhubung seperti ini. 3.2 dan 2.1 ya untuk gateway-nya sendiri. Oke, kita masuk lagi ke Cisco kita. Kita masuk ke router 1, kita ketikkan IP root 0.0.0.0, kemudian netmasknya 0.0.0.0 dan gateway-nya 192.168. Berapa tadi itu yang akan kita lewati, yaitu di sini ya 2.1 dan juga 3.2. Oke, 3.2 ini ya, agar si datanya bisa kembali seperti itu. 3.2 seperti ini. Oke, enter. Mantap. Kemudian kita lakukan konfigurasi di router 0 yang paling ujung. Kemudian kita enable CONF minta. Oke, seperti ini. Di router ujung ini kita masih menggunakan default network
Namun di sini kita untuk gateway sendiri yaitu gateway-nya yaitu di sini ya. 2.2 untuk gateway-nya sendiri. Kita menggunakan default network untuk konfigurasinya. Kita masuk ke sini, kemudian IP root 0.0.0.0 dan netmasknya 0.0.0.0, kemudian gateway-nya 192.168.2.2. Kita enter, lalu kita masuk ke sini ya, ke router 5 kita, kemudian enable conf mint configure terminal, kita masuk sini lagi. Di sini kita menggunakan gateway-nya yaitu 5.1 ya, 5.1 agar si di router ini network ini bisa akses ke 5 titik ini ya, 5.1 ini dari network ini. Kita gunakan gateway yang 5.1 ini dengan network yang sama 0 IP root 0.0.0.0, kemudian netmasknya 0.0.0.0 dan gateway 192.168.5.1. Seperti itu, enter. Selesai. Untuk konfigurasi routing statik kita dan pemberian IP selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Dari sini ke sini langsung nyebrang ya. Langsung nyebrang, pilot. Kita coba refresh. Berhasil. Nyebrang ke sini berhasil. Oke, kita coba langsung dari sini ke sini, router ujung sini ya, sukses. Oke, kita langsung coba ke klien. Oke, kita delete terlebih dahulu di sini. Kita langsung coba ke klien mengirimkan datanya. Oke, di sini langsung sukses. Oke, kita coba lagi sekali lagi untuk memastikan. Oke, di sini ya, di sini udah ada nih secure atau pengirim PC 0 dan destination penerima PC 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.